Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi man sara ala nahjihi ustanna bi sunnati ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di siang hari ini kembali kita dikumpulkan di tempat yang terbaik yang kita kenal dengan khairu buq'atin fil ardi masajiduha. Sebaik-baik tempat di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Ini mic-nya kok mati-mati nyalanya. Baterainya mungkin habis. Kita ganti aja. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah dan terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan mudah-mudahan merambah kepada kita semua selaku umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan sedikit membaca salah satu kitab fenomenal yang ditulis oleh ulama salaf, ya, yaitu Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, di mana kitab ini, ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, sebenarnya adalah kitab rujukan, ya, bukan kitab yang kita bisa baca untuk beberapa bulan itu selesai, enggak. Ini kitab yang banyak sekali jilidnya dan tidak bisa kemudian kita ambil semua dari sisi riwayat-riwayat, karena ada banyak sekali hadis yang ataupun riwayat yang dinilai oleh para ulama hadis itu lemah, sehingga memang kitab ini adalah kitab yang kita katakan ya kitab rujukan. Memang ada sirah itu yang sebagaimana yang kita tahu boleh disampaikan, ya, asalkan disampaikan pula periwayatan hadisnya. Artinya hadis ini lemah misalkan, tetapi untuk menjadi penguat dari hadis yang sahih yang pernah disebutkan, itu boleh disebutkan oleh para pengajar dari sirah, ya, pengajar dari tarikh Islam, itu boleh disampaikan untuk menguatkan. Namun memang salah satu kitab fenomenal di pembahasan syiar, ya, itu adalah ini yang kemudian kita kenal dengan Syiar A'lamin Nubala, ya, dan kebetulan kitab ini sudah ada di depan saya. Menarik untuk kita simak adalah kisah tentang sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, yang mudah-mudahan bermanfaat, ya, karena ini ada hubungannya dengan keluarga, ada hubungannya dengan soal
kemudian hubungan antara kita seorang suami dengan istri itu ada dalam cerita yang akan dihadirkan oleh beliau Al-Imam Az-Zahabi. Sebelum kita masuk kepada mengenal lebih dalam Ali bin Abi Thalib, tentu kita semua sudah tahu sirahnya Ali bin Abi Thalib. Namun kita harus tahu bahwa Ali bin Abi Thalib ini seorang sahabat yang memiliki nasab yang luar biasa. Karena memang Ali bin Abi Thalib ya, nasabnya itu hampir sama dengan Nabi. Karena ayah dari Ali bin Abi Thalib adalah paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga kalau kita perhatikan Ali ibn Abi Thalib ya, menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini sepupuan dengan Nabi SAW. Secara nasab langsung bertemu dengan Nabi SAW dalam satu kali saja. Ya, ini menerangkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib sama seperti Abbas atau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nasabnya sangat luar biasa di sisi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ya juga seringkali dipanggil sebagai Amirul Mukminin karena beliau nanti di masa beliau menggantikan Utsman ibn Affan, beliau adalah seorang pemimpin kaum muslimin di masa itu ya. Dan beliau juga pernah dilakopi ya oleh, atau kunyah beliau, kita katakan kunyah beliau itu adalah Abul Hasan ya, Abul Hasan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga seringkali seperti Umar ibn Khattab itu kalau memanggil Ali itu dengan panggilan ya Abul Hasan, Abul Hasan Al-Quraisy Al-Hashimi. Beliau adalah seorang Quraisy dan juga seorang yang kita kenal dari keluarga Bani Hashim. Dan ada satu lagi ya, riwayat yang sebenarnya panjang, dan ini nanti insyaallah kita akan ceritakan, di mana beliau itu adalah sosok sahabat yang pernah dilakopi oleh Nabi SAW sebagai Abu Turab. Ya, seperti apa kisahnya Abu Turab? Nah, ini insyaallah kita langsung akan ceritakan untuk sedikit membuat kita tidak ngantuk. Di mana kemudian diterangkan dalam riwayat Muslim, ya, hadis ini disebutkan dalam riwayat Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW suatu ketika beliau ja'a Rasulullah SAW baita Fatimah, beliau itu datang ke rumahnya Fatimah ya. Kemudian Rasulullah SAW falam yajid aliyan fil bait, Rasulullah SAW tidak menemukan Ali bin Abi Thalib di rumahnya Fatimah, padahal Fatimah ini menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi harusnya kan suaminya di rumah gitu maksudnya ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, Aina ibnu ammik, wahai anakku Fatimah, di mana anak pamanmu? Maksudnya adalah Ali bin Abi Thalib ini kan kita tahu adalah sepupu dari Nabi kita SAW. Ya, artinya Fatimah itu dinikahi oleh siapa? Dinikahi oleh pamannya ya, dari jalur sepupu ya, dari jalur sepupu. Sehingga ditanya, di mana itu anak dari pamanmu? Maka Fatimah pun faqalat, Fatimah menjawab, qad kana baini wa bainahu syai', wahai Nabi, wahai ayahandaku, sungguhnya antara diriku dengan Ali bin Abi Thalib itu sedang ada sesuatu. Jadi sedang ada masalah. Jadi siapa di sini yang Bapak Ibu yang tidak pernah punya masalah dengan istrinya? Mungkin perlu kita belajar kepada beliau ke rumahnya. Kok iso rumah tangga nggak pernah ada masalah itu di mana gitu? Saya yakin itu tidak ada. Ya, selevel Ali bin Abi Thalib pun ternyata pernah punya masalah. Bahkan kalau kita lihat bagaimana Nabi Muhammad SAW pernah kemudian punya masalah, punya sesuatu dengan istri-istrinya pun dalam riwayat banyak sekali disebutkan. Sehingga ini hal yang lumrah terjadi pada kehidupan manusia. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika pembahasan kaitannya dengan soal suami istri itu selalu Allah mengingatkan asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kita ya tidak senantiasa menyukai pada diri istri kita, ya, pasangan kita, atau mungkin sebaliknya pada suami kita. Tetapi Allah ingatkan ya,
bisa jadi perkara itu lebih baik bagi kalian. Justru sebaliknya, ketika kita suka itu adalah syarrul lakum, itu bisa jadi keburukan bagi kalian. Ini menerangkan kepada kita bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu harus pintar dan jeli dalam melihat keadaan dalam kondisi rumah tangga kita. Jangan dianggap sesuatu yang enak-enak itu selalu akan bermuarakan pada kebaikan, dan jangan pula kemudian menganggap semua yang susah, yang payah, yang tidak menyenangkan pasti tidak kemudian berujung pada kebaikan. Tidak, ya, bisa jadi ya kita diuji dengan berbagai macam ujian dan cobaan, dan semua kita pasti pernah merasakannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memilihkan untuk kita untuk kemudian kita mendapatkan kebaikan. Sebagaimana dalam banyak riwayat dalam hadis-hadis maupun Al-Qur'an pernah menyebutkan tentang kisah-kisah para nabi terdahulu seperti Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tidaklah kemudian diuji oleh Allah Subhanahu wa taala puluhan tahun, bahkan sampai kemudian dimasukkan ke dalam sumur, kemudian dijadikan budak, difitnah sebagai orang yang kemudian mau memperkosa, kemudian juga difitnah, ya, akhirnya dijebloskan ke dalam penjara bertahun-tahun. Ini semua adalah gambaran di mana untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang baik, untuk menjadi orang yang tenang itu tidak mudah, ya. Sebagaimana pula yang diterangkan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, di mana kata Nabi SAW, idan nahasyahu hada nahasyahu hada. Orang itu ketika sudah selesai dari satu masalah, dia akan dihadapkan dengan masalah yang lain. Itulah kondisi manusia. Sampai pada kemudian muaranya manusia itu menemukan sesuatu yang nantinya akan dia dapati menyenangkan bagi dia, ya, baik itu kemudian menyenangkannya mungkin di wilayah di dunia yang dia rasakan, ataupun kemudian menjadi yang dia rasakan nanti di akhirat. Ala kulli hal, semua kita tidak mungkin akan kemudian hidup datar sebagaimana mungkin penggaris yang lurus-lurus saja. Hidup manusia pasti akan ada masalah, sehingga Islam datang memberikan kepada kita petunjuk, ya, untuk kemudian menghadapi segala macam problematika dalam hidup kita. Nah, kembali kepada kisah ini, Rasulullah SAW akhirnya kemudian menyuruh untuk, ya, fakharaja walam yakil indi. Kata Fatimah radhiyallahu taala anha, setelah punya masalah denganku, sehingga Fatimah menyebutkan Ali itu keluar rumah, walam yakil indi. Yakil itu maknanya adalah qailulah, ya. Maknanya adalah qailulah. Qailulah itu apa? Tidur siang. Jadi kalau bapak mungkin belum terbiasa tidur siang, itu mulai hari ini dibiasakan, karena tidur siang itu sunnah. Nabi SAW bersabda, apa kata beliau? Ya, kilu fa inna syaitana la yakil. Tidurlah siang, ya, kalian wahai umatku, karena sesungguhnya syaitan itu tidak tidur siang. Jadi jangan dipikir tidur siang itu bagi mereka orang-orang yang malas saja, tidak. Tidur siang bagi kita yang beraktivitas dari pagi, terutama antum-antum yang bangunnya itu jam 2, jam 3, itu saya yakin jam 10 sudah mulai lelah, ya, jam 11 apalagi sudah mulai, apalagi kalau dipaksakan nggak tidur, yang terjadi akhirnya sholat duhur bukannya zikir, bukannya berdoa, malah mohon maaf ngiler ning karpete ulil albab. Nah, akhirnya kan jadi bau, yang kasihan Mas Indra, ya, ngumbah karpet gara-gara bau iler. Lah ini masalah. Jadi harusnya kemudian kita memang mengatur waktu sejenak. Kita punya waktu istirahat, entah itu kita di di rumah ataukah mungkin di tempat pekerjaan, sejenak aja kita tidur qailulah sebentar. Itu yang disunahkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, qailulah ini memang seringkali dilakukan oleh mereka para sahabat. Ya, salah satu di antara hadis yang menerangkan di mana Ali bin Abi Thalib punya kebiasaan qailulah adalah Fatimah sendiri, istrinya, mengatakan, ya, ketika, ya, qad kana baini wa bainahu syai', wahai Nabi, wahai ayahku, telah terjadi sesuatu antara aku dengan Ali bin Abi Thalib. Maksudnya aku bertengkar, aku punya masalah. Ya, fa kharaja wa lam yakil indi, sehingga beliau keluar rumah menghindar dari masalah itu, dalam artian, ya, mungkin menetralisir. Ya, jadi orang itu kadang-kadang kalau masalah rasa kudu gelut terus. Kadang-kadang kita memang
sesekali keluar, karena kita laki-laki kadang-kadang butuh sendirian, Pak. Ya, untuk kemudian mendapati pada diri kita rasa sayang yang kembali tumbuh, itu kadang-kadang kita harus berpisah dulu. Kenapa kemudian sebagian ulama menyebutkan kenapa disunahkan kita itu safar ya dengan orang-orang soleh, untuk kemudian salah satunya diantaranya para ulama menerangkan orang-orang yang safar bersama orang-orang soleh, mereka nantinya akan diingatkan dengan beberapa hal kaitannya dengan akhirat, terkait tentang nikmat, kaitannya dengan apa yang Allah anugerahkan pada diri mereka berupa keluarga, sehingga begitu kemudian mereka safar beberapa hari, mereka itu akan kangen dengan istri dan anaknya. Ya, itu yang harus antum tahu di antara faedah safar. Sing urung tahu safar ninggalke bojo itu ada ternyata. Ada, sehingga apa, bosen dia. Nggal dino kowe meneh. Ya. Makanya sesekali jenengan itu berapa bulan sekali safar kemana, kajian kok kira-kira ada syekh di Solo misalkan, sesekali safar sama teman-teman, nginep sehari di sana, ikut kajian. Untuk apa? Untuk kemudian kita juga tahu kehidupan di luar sana. Ya. Sehingga begitu pulang, kecintaan kita kepada istri, rasa memiliki kita kepada anak dan istri semakin tumbuh. Oh, ternyata aku tuh punya, alhamdulillah punya istri, punya anak di rumah, sehingga semakin sayang, semakin tumbuh rasa kepemilikan kita, bahwa kita ini alhamdulillah punya dua bojo, dua anak. Nah, itu yang kemudian di antara faedah yang diterangkan. Nah, ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an. Ali bin Abi Thalib keluar rumah, ya, sehingga Rasulullah SAW mengatakan kepada seseorang. Dalam hadis ini memang tidak disebutkan nama orangnya, tapi begitu saya perhatikan dari riwayat-riwayat yang lain, ternyata nama orang sahabat itu ada. Ya, hadis riwayat Muslim ini tidak menyebutkan namanya, disebutkan hanya nasnya, faqala lil insan, berkata Rasulullah SAW kepada seseorang. Maksudnya adalah kalau kita lihat ternyata Sahal ibni Abi Sa'ad namanya. Sahabat ini yang dipanggil oleh Nabi SAW, diminta tolong untuk mencarikan Ali, itu namanya Sahal ibni Abi Sa'ad. Sahabat ini dikatakan oleh Nabi SAW, idhab ungdur aina huwa, tolong wahai sahabatku Sahal ibni Abi Sa'ad, carikan di mana Ali bin Abi Thalib sekarang berada. Begitu dicari sama siapa? Sama Sahal ibni Abi Sa'ad, ternyata faja'a faqala ya Rasulullah. Kemudian Sahal ibn Sa'ad ini datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, huwa raqidun fil masjid, sungguhnya dia itu sedang tiduran di masjid. Nah, masjidnya nggak seperti Masjid Ulil Albab nih, alhamdulillah sudah mulai ada AC-nya walaupun hari ini nggak dipakai. Ya, alhamdulillah sudah mulai adem. Ya, kipasnya juga bunyinya nggak keras, soft bunyi, enak, masya Allah. Di zaman Nabi, ya, karpetnya itu nggak ada. Kalau kita sekarang ke Masjid Nabawi, masya Allah, ya, mungkin sebagian orang serasa nganggo kasur wis enak sudah, karena karpetnya tebel-tebel, AC-nya keluar terus, ya, masya Allah Masjid Nabawi sekarang. Nah, dulu itu kondisinya belum diplester, belum di keramik, belum di granit, apalagi pakai karpet, karena masih pakai tanah. Kemudian Sahal ibn Sa'ad ini menemukan Ali bin Abi Thalib sedang tiduran di masjid. Ya, faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dikabarkan oleh Sa'ad atau Sahal ibn Abi Sa'ad, Rasulullah SAW akhirnya langsung menghampiri Ali bin Abi Thalib. Wa huwa muttaji'un qad saqata ridauhu an sikkihi. Kemudian Rasulullah SAW mendapati Ali bin Abi Thalib sedang tiduran, sedangkan ridanya, apa namanya, penutup kepalanya itu sudah jatuh darinya. Jadi dia ibaratnya sudah tidurnya itu sudah lelap gitulah, si serak kroso. Kalau jenengan nggak ngorok itu kan wes sudah pokoknya nggak kerasa, sehingga mungkin pecinya jatuh itu kan nggak kerasa. Nah, penutup kepalanya itu sampai jatuh, sehingga diserangkan dalam hadis ini, ya, wa asabahu turabun. Apa itu? Debu-debu itu mengenai beliau, sudah berserakan debu-debu di masjid itu sudah ke wajahnya beliau. Kemudian diusap sama Nabi. Faja'alahu Rasulullah SAW yamsahu anhu turab. Kemudian Rasulullah SAW mungkin sejenak agak sedikit merunduk, duduk di sebelah mantunya, kemudian diusap jamaah.
debunya itu diusap. Makanya nih bapak-bapak yang punya mantu sehurung tahu ngusap mantune, kok nek mantune teko diusap. Lah mantune takon, "Pak, napa bapak kok ngusap saya?" Nyunah. Ngono wae jawabane, gampang itu. Lah itu salah satu sunnah yang mungkin belum bagi sebagian orang yang sudah punya mantu belum dilakukan itu. Nggih mboten? Ini apalagi bapak-bapak yang sudah tua-tua ini saya yakin sudah punya mantu. Kadang kalau mantu datang wis saling ngono, ya wis. Ya toh, ngono tok. Sekali-kali jenengan melakukan apa-apa yang pernah dilakukan oleh Nabi SAW, seperti ngasih unta, wis tahu urung? Nah, urung, coba dipraktekkan, itu sunnah. Rasulullah itu pernah memberikan unta kepada Ali bin Abi Thalib, hadiah 1 kali unta, bayangkan. Itu Rasulullah SAW. Wah, aku unta kan nggak punya, di mobil buatan jenengan. Nah, ini mobil rapopo dikasihkan ke mantunya. Ya, itu diantara sunnah jamaah. Dan kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW diterangkan yamsahu anhu turab. Rasulullah SAW ini membasuh debu yang kemudian ada pada Ali bin Abi Thalib. Wa yaqul, kemudian Rasulullah SAW senantiasa mengatakan kepada Ali kala itu digugah ibaratnya, kum ya Abah Turab, kum ya Abah Turab, bangun wahai Abu Turab. Dan ini kan disaksikan oleh para sahabat kan. Sehingga di sini hadis riwayat Imam Muslim menjadikan Ali bin Abi Thalib dilakopi sebagai Abu Turab. Paham ya? Jadi kalau misalkan jenengan mendapati istri jenengan lahiran di jalan, di pinggir jalan, kok ada pasir-pasir merojol di situ, ya anaknya dinamakan aja Abu Turab. Ya, karena banyak sekali kejadian yang seperti itu, ada yang lahir di rumahnya, ada yang lahir di pinggir jalan, ada yang lahir di angkot kota dan seterusnya, ini macam-macam. Ini boleh saja, soal ini masalah lakop. Ya, untuk mengenang sejarah di mana kenapa Ali bin Abi Thalib itu dilakopi oleh para sahabat dipanggil Abu Turab, karena Rasulullah pernah memanggil Ali bin Abi Thalib sebagai Abu Turab. Karena waktu itu badannya berkulumuran debu yang kemudian akhirnya diusap oleh Nabi SAW dan dipanggillah Ali bin Abi Thalib dengan Abu Turab. Jadi kunyahnya Ali bin Abi Thalib adalah Abul Hasan, lakopnya ada yang kemudian melakopi, yang dilakopi oleh Nabi SAW adalah Abu Turab. Jadi enak sebenarnya belajar sirah itu, kalaupun hanya sekedar nama, ada sejarahnya, kenapa kok begini, kenapa begini dan seterusnya. Kenapa Hamzah bin Abi Thalib itu dilakopi oleh Nabi SAW Asadullah? Karena memang Hamzah ini sifatnya seperti Asad. Ya, orang kalau kemudian masalah sama Hamzah ini, kalau nggak punya kekuatan mending lari sudah. Ya, kalau lawan tangan kosong semua sama Hamzah mending lari, jelas kalah sudah. Karena ini orang benar-benar kayak singa. Ya, di saat kemudian kita ini punya kuku, dia punya taring dan punya kuku yang tajam. Artinya dia punya kemampuan lebih berkelahi, punya keberanian lebih, punya fisik yang lebih. Ini Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan yang berani melawan Umar kala itu ya hanya Hamzah. Bahkan Umar pun mungkin mikir kalau untuk lawan Hamzah bin Abdul Muthalib, karena memang beda generasi. Hamzah lebih tua dari lebih tua dari Umar ini Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal Umar bin Khattab itu kalau kemudian kita tahu jalannya saja sudah diwedeni karo setan, baik itu jin maupun manusia. Baik. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an. Kemudian Ali bin Abi Thalib itu punya ciri khas, ya. Walaupun kita katakan ini riwayat menyebutkan tentang Ali bin Abi Thalib bukan pada saat masa muda, menyebutkan pada saat Ali bin Abi Thalib di masa-masa beliau mungkin sudah lanjut usia, di mana beliau itu rab'atan azimul batan. Beliau itu, mohon maaf ya, perutnya besar. Tapi ini menunjukkan mungkin beliau sudah usia, ya, beliau sudah usia. Ini azimul lihyah. Beliau itu Ali bin Abi Thalib lihyahnya banyak, grembel. Ya mungkin kalau ustaz-ustaz kita kayak Ustaz Syafiq begitu ya, itu azimul lihyah namanya. Ya kalau kayak kita ini ya sedikit-sedikit begini belum dikatakan azimul lihyah. Ya. Jadi azimul lihyah itu maknanya adalah lihyahnya semuanya terisi dengan bulu, terisi dengan rambut. Karena lihyah itu yang dimaksud adalah bagian rahang kita. Ya ini namanya lihyah. Jadi yang tumbuh di sini namanya azimul lihyah, berarti maknanya adalah dia lebat,
bulu rambut jenggotnya itu lebat, bukan hanya di bagian sini saja. Kemudian ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an, disebutkan oleh Asy-Sya'bi, beliau mengatakan ra'aitu aliyan wa ra'sahu wa lihiyatahu bayda. Ali bin Abi Thalib itu juga seorang sahabat yang di masa-masa mungkin dilihat oleh sebagian tabi'in, ya, Sya'bi ini tabi'in menyebut bahwasanya aku pernah melihat Ali bin Abi Thalib rambutnya, ya, dan lihyahnya, rambut dan jenggotnya itu putih semua, ka'annahuma qutnun, seakan-akan keduanya itu seperti kapas. Antum pernah lihat kapas? Pernah lihat kapas ya? Putih enggak? Nah, itu. Jadi putihnya itu seperti kapas. Ini Ali bin Abi Thalib. Jadi jenengan kalau misalnya ngaca kok putih ora apa-apa, wis koyo Ali berarti mending. Nah, rasa disemir. Ali itu enggak menyemir. Jadi terlihat putih sekali. Ini yang disebutkan dalam riwayat akhrajahu Ibnu Sa'ad. Kemudian Asy-Sya'bi juga menyebutkan, ya, Asy-Sya'bi menyebutkan ra'aitu aliyan abyadul lihyah ma ra'aitu a'dhamu liyatan minhu. Aku melihat Ali bin Abi Thalib itu orang yang memiliki jenggot yang putih sekali, dan aku tidak pernah melihat ada seseorang yang lebih lebat jenggotnya dari Ali bin Abi Thalib, ya. Makanya kalau antum lihat film-film yang menggambarkan itu, walaupun saya tidak mengatakan menyarankan dan tidak menasihatkan untuk melihat itu, karena kan saya pernah lah melihat itu, sehingga kemudian saya tahu yang digambarkan Ali bin Abi Thalib itu yang begini, ya itu dinasihatkan oleh para ulama. Sebenarnya tidak seyogianya kita menonton film-film seperti itu, karena yang pertama bisa jadi itu, kata para ulama, kurang adab kepada mereka para sahabat, karena memang film itu juga tidak berani menggambarkan Rasulullah seperti apa, tetapi menggambarkan betul Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka ini tidak seyogianya falayan bagi alal muslim untuk kemudian melihat film itu, karena sebenarnya itu tidak tidak dianjurkannya, dan itu bisa jadi masuk pada kurang beradab kepada mereka para sahabat, ya. Karena sebenarnya kalau kita melihat seperti ini saja, kita sudah bisa membayangkan seperti apa sih Ali bin Abi Thalib, ya. Seperti misalkan buku yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang kemudian kita kenal dengan Syama'ilin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kan jelas sekali menerangkan bagaimana Nabi SAW rambutnya, ya, dimana di usia beliau 63 tahun tidak pernah didapati oleh Anas bin Malik maupun Aisyah radhiyallahu taala anha rambut beliau itu lebih dari 20 helai yang berwarna putih. Ini menerangkan kepada kita sirah itu sebenarnya detail, sejarah itu sebenarnya detail. Kalau kita ingin melihat dan membaca apa yang diterangkan oleh riwayat-riwayat yang menyandarkan hal-hal itu kepada Rasulullah ataupun para sahabat, itu sudah jelas. Kemudian perlu diketahui, Ali bin Abi Thalib itu adalah sosok manusia yang kita kenal sebagai orang yang pertama kali masuk Islam dari golongan anak kecil, anak muda, ya, sebagaimana diterangkan oleh Al-Mughirah, aslama walahu arba'a asyrata sanatan. Beliau itu masuk Islam di usia 14 tahun. Jadi kalau Imam Ibnu Qayyim menerangkan dalam beberapa kitab beliau, merangkum dan menyimpulkan dari berbagai macam riwayat yang ada, bahwasanya beliau lebih mengatakan bahwa orang dewasa yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar, dan anak muda yang pertama kali masuk Islam adalah Ali bin Abi Thalib, serta wanita yang pertama masuk Islam adalah Khadijah binti Khuwailid. Itu dirangkum oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Namun memang mutlak tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama bahwa orang yang pertama kali masuk Islam adalah dari golongan perempuan.
yaitu Khadijah binti Khuwailid. Dari sini sebenarnya menggambarkan kepada kita ibu-ibu, ya, itu memang harus orang pertama kali mendapatkan kebaikan suaminya. Atau sebaliknya saya kasih rubah statementnya, bapak-bapak kalau ingin memberikan kebaikan maka berilah kebaikan kepada istrinya terlebih dahulu. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan khairukum li ahlikum, sebaik-baik kalian itu adalah orang yang terbaik di tengah-tengah keluarga kalian. Wa ana khairukum li ahli, dan aku ini orang yang paling baik di tengah-tengah keluargaku. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Nah, seorang suami itu memimpin istri, memimpin anak, memimpin keluarganya. Sehingga ini yang kemudian menjadi skala prioritas bagi kita para laki-laki dalam memberikan kebaikan. Ya, ingat kita harus prioritaskan istri. Tapi prioritas ini bukan berarti seperti sebagian di antara kita ngomong begini, Mas kok ora tau ngisi, ora tau ngaji meneh, ora tau melu kerja bakti meneh. Loh katanya kemarin kita prioritaskan rumah, istri. Ini keliru. Yang dimaksud prioritas artinya jangan lupa ketika kita ingin berkarya di luar, jangan lupa di dalam juga diurusi. Makanya kita ini kadang-kadang capek begini pulang-pulang, ya kadang-kadang lihat mungkin ada kotor ya nyekel sapu juga gitu. Kita yo nyapu juga, jangan dikira kita petentang-petenteng ning ngarep mimbar karo jenengan guyang-guyu gini di rumah itu ya padha wae. Kita yo iso nyapu gitu. Kita yo iso ngresiki ember gitu. Kita yo iso kemudian ngangkat jemuran gitu. Itu yang kemudian harus dilakukan. Karena kebaikan itu harus diseimbangkan. Jangan sampai kita orang-orang hebat di luar, di mana-mana kita terkenal, kita hebat, tapi di rumah sendiri kita kacau. Ini jangan. Ya, karena memang sisi manfaat kita sebagai seorang hamba tentu adalah untuk pribadi kita. Untuk pribadi kita. Itu yang pertama, kita selamatkan ku anfusakum. Lihat konteksnya. Selamatkan diri kalian wa ahlikum, dan keluarga kalian naro. Ini menerangkan kepada kita antara orang lain yang paling dekat istri ataupun anak saja itu merupakan bagian dari kedua. Artinya setelah kita selamatkan diri kita. Makanya di mana-mana yang namanya di pesawat aja itu diajari kan, sebelum Anda menyelamatkan orang di sekitar Anda maka Anda pakai dulu kan itu maskernya itu. Nah, siapa yang belum pernah naik pesawat mungkin diperagakan sama Pak Andoko, ya kan kita disuruh pakai masker dulu baru memberikan masker ke yang lain, ya. Nah ini yang kemudian harus dipahami. Ikhwani fiddin azanillahu yakum jami'an. Oleh karena itu Nabi SAW ketika beliau berdakwah yang paling pertama kemudian masuk Islam kala itu adalah siapa? Khadijah binti Khuwailid. Kemudian orang yang tinggal di dalam rumah Nabi SAW kala itu siapa? Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib di masa kecilnya itu adalah masa kecil yang sangat luar biasa. Ini mati-mati lagi Mas Indra. Pakai yang putih tadi aja nggak apa-apa. Jadi masa kecil yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di masa-masa beliau itu usianya di bawah 14 tahun, di masa sangat kecil anak-anak, itu beliau yang ngasuh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang ngasuh Ali bin Abi Thalib hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Jadi sosoknya Ali bin Abi Thalib kenapa menjadi orang yang istimewa? Karena dari kecil ngelihat suri teladannya Nabi Muhammad SAW. Walaupun belum jadi seorang nabi. Begitu beliau di usia 14 tahun, ya dalam riwayat menyebutkan di akhir 13 tahun, Nabi Muhammad SAW kala itu mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, poin ini kita juga harus perhatikan bahwa seorang yang kemudian hidup di masa mudanya dalam ketaatan itu jangan kemudian diremehkan. Ada keutamaan tersendiri di sisi Allah bagi mereka anak muda yang hidupnya dalam ketaatan. Kalau saya kemudian boleh jujuran sama bapak-bapak di sini,
Mungkin banyak bapak-bapak di sini itu saya ngomong, "Ya Ustaz, mbiyen aku cilikane ora tau salat, ora tau ngaji, cilikanku mbiyen malah cok maling," waliyadzubillah misalnya. Kan mungkin ada di antara kita yang mungkin masa-masa mudanya, apalagi masa kecil, masa-masa mudanya itu sudah berantakan banyak. Oleh karena itu kita jangan pernah menyamakan anak-anak kita hari ini yang kita sudah kenal ngaji dengan kita seperti dulu. Wis rak popo ngono wis tuwa kan yo ngerti dhewe, harus ngaji dhewe, enggak bisa. Anak-anak kita arahkan untuk di pesantren. Kenapa? Karena anak-anak yang tumbuh besar di masa muda mereka di dalam ketaatan kepada Allah itu di sisi agama Islam ada tersendiri keutamaannya. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari jalan Abu Hurairah, Rasulullah SAW menyebutkan, "Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh." Adalah satu di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajalla. 7 golongan orang yang nantinya akan mendapatkan naungan di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah, berdiri selama satu harinya seperti 50.000 tahun. Itu ternyata ada orang yang nanti akan dinaungi Allah, di mana mereka nggak kecapean, di mana mereka tidak kepanasan, di mana mereka tidak susah payah. Lah 7 orang itu adalah di antaranya syabun nasya'a fi ibadatillahi azza wajalla, yaitu seorang anak muda yang tumbuh besarnya itu dalam ketaatan. Biyen aku wis ora entuk kesempatan iki, anakku entuk eman men ora padha karo aku, ya jangan Pak, kasihan. Karena mungkin kita bisa mendapatkan kesempatan yang lain. Mungkin diantaranya kita mendapatkan imam yang adil. Imam yang adil itu apa diantaranya? Orang tua yang ngerti bahwa dia harus bagaimanakan anaknya. Kan itu. Jadi kalaupun anak kita mungkin nanti tidak jadi pemimpin yang adil misalkan, ya, tetapi dia punya kesempatan untuk menjadi anak muda yang tumbuh besar dalam ketaatan. Jadi bantu anak-anak kita di masa-masa muda mereka untuk kemudian berada di wilayah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dulu di antara semangatnya abah saya itu salah satunya ini, hadis ini. Sehingga ketika dulu saya sudah mondok 4 tahun dan jenuh, mondok 4 tahun jenuh dulu. Pernah namanya merasa kejenuhan mondok itu ada. Sampai saya bilang, "Bah, saya mau keluar, mau sekolah SMA." Karena ngelihat kalau kita pas liburan, kita belum berangkat, teman-teman kita sudah masuk sekolah, pakaiannya abu-abu putih. Wah, kok keren ya gitu. Termotivasi pengen keluar pondok. Ngomong sama abah, "Bah, saya pengen keluar." "Ya ora apa-apa metu. Engko kowe tak coret di kakakku." Nah, salah satu di antara bentuk keseriusan orang tua untuk menjadikan anak itu apa? Wis pengen ngger pondok, aja koyo bapakmu mbiyen orang mondok kan gitu. Nah, itu yang kemudian harus dilakukan. Jangan kita itu jadi orang tua, "Lah piye le jauhmu kaya apa?" Akhirnya anaknya, "Aku pengen ini, aku pengen ini." Akhirnya apa? Kalah sama anak. Ya, jangan kalah sama anak. Kita harus berani komitmen dengan apa yang kita ketahui dari berbagai macam kebenaran yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah untuk kita praktekkan buat anak dan istri kita. Harus berani. Ya. Nah, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kenapa? Karena memang di masa mereka ini masa tanggung jawab kita. Mereka tidak ditanya banyak tentang bagaimana kok, kenapa kok keluar pondok, kenapa kok tidak belajar, itu tidak banyak ditanya karena sebagian mereka pun mungkin belum balik. Ada juga di antara mereka yang belum akil, ada juga di antara mereka yang mungkin ya karena belum banyak pengetahuan tentang ilmunya sehingga mereka hanya ikut-ikutan kancane. Tapi kita yang sudah tua, yang sudah tahu bagaimana ya kehidupan ini begitu berat kalau tidak dibekali dengan ilmu agama, ya harusnya kita kuat dalam berkomitmen untuk menyekolahkan anak-anak kita. Mati-mati. Ya udah pakai ini aja lah. Kalau ini kan mati-mati, ini mati-mati, tapi ini nggak megang, ini megang ya sudah ini aja. Jadi teman-teman, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kemudian disebutkan oleh Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala awwalu man aslama Ali. Kata Abdullah Ibn Abbas, orang yang pertama kali masuk Islam itu adalah Ali bin Abi Thalib, ya.
Tapi sebagaimana yang tadi saya terangkan, ini adalah riwayat-riwayat yang kemudian dikerucutkan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Memang kalau dari laki-laki dewasa Abu Bakar, dari laki-laki anak-anak maksudnya adalah di usia 20 tahun ke bawah adalah Ali bin Abi Thalib, dan dari wanita adalah Khadijah binti Khuwailid. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bisa kemudian menyampingkan hubungan kita dengan manusia. Karena memang komponen kita dalam hidup itu ada 3 kata para ulama. Hubungan kita dengan Allah dengan ibadah kepadanya, kemudian hubungan kita dengan diri kita sendiri yang muaranya adalah soal ibadah kita, soal dosa-dosa dan kesalahan kita. Ini yang tahu hanya kita, dalam arti orang lain kan nggak tahu kita itu malas, kita itu dosa, kita itu orangnya suka emosian, kan yang tahu siapa? Diri kita. Kemudian yang ketiga adalah hubungan kita dengan manusia. Ini komponen kata para ulama yang tidak bisa lepas. Makanya Nabi SAW, kemarin saya mensyarah hadis ini di khutbah, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis yang disebutkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ya, Rasulullah SAW bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Ada 3 nasihat Nabi. Yang pertama, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Ini maknanya adalah hubungan kita dengan Allah, ya. Kemudian wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah, iringilah perbuatan burukmu, yang semua kita tahu tidak mungkin tidak pernah berbuat buruk. Kullu bani Adam khata', manusia itu khata', selalu melakukan kesalahan. Oleh karena itu harus diiringi dengan kebaikan, karena inilah yang kemudian kita harus tahu tentang diri kita sendiri. Jenengan pernah berbuat salah berapa kali, ya kudune berbuat baiknya harus berlebih berkali-kali lipat, ya. Karena kita harus punya hubungan antara kita dengan diri kita. Kita ngerti introspeksi diri. Oh, aku gini kata para ulama. Sehingga orang tahu diri. Orang itu kalau tidak banyak introspeksi diri, kui kadang-kadang mohon maaf omongannya itu celekit ke orang. Nyalah-nyalah ke wong, gampang remeh ke wong, padahal awake dhewe ya banyak salah. Ya. Makanya para ustadz dan saya pribadi pun selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita ceramah itu bukan ceramahin jenengan, tapi ceramahin awake dhewe. Kalau saya itu kemudian ceramah begini dalam rangka cuman ngandani jenengan yang tua-tua ini, saya ini kurang ajar. Koyo kita itu seakan-akan ujiannya sudah sama dengan jenengan, seakan-akan ujian hidupnya itu sama seperti panjenengan. Enggak, mungkin jenengan lebih berat dari saya, dan kalau saya diberikan ujian seperti jenengan mungkin belum tentu bisa menghadapinya. Jadi seorang dai harus kemudian menanamkan pada dirinya semua nasihat yang disampaikan itu bukan hanya untuk orang yang disampaikan nasihat untuknya, tetapi untuk dirinya juga harus dia sasarkan bahwa kilo nasihat nggo kowe, kilo nggo kowe. Sehingga dimanapun kita berada kita ingat, aku ingin ngomong ini kok aku rak ngene gitu. Makanya kadang-kadang mohon maaf, kita kadang-kadang misalnya sholat ba'diyah itu kadang-kadang wis ngantuk, lemes, pengen mangan sego misalnya wis saking ngelehe, tapi ingat ya Allah, sunnah ini sunnah, ba'diyah bismillah. Itu kan ada motivasi tersendiri. Tapi nek orang itu tidak pernah menganggap nasihat yang dia sampaikan untuk dia juga, maka yang mungkin akan terjadi adalah dia akan lupa wa tansawna anfusakum. Kalian akan lupa diri kalian sendiri, kata Allah. Ya, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Apakah kalian kemudian menyuruh kepada manusia untuk berbuat baik sedangkan kalian sendiri lupa akan kebaikan untuk diri kalian sendiri. Nah, yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, dan pergaulilah manusia dengan pergaulan yang baik. Dan inilah komponen yang ketiga kata para ulama, di mana kita tidak boleh menyampingkan orang-orang di sekitar kita. Ya, istri salah, anak salah, segera diingkari karena itu wilayah kita. Kalau ada sebagian kita misalkan di pasar ada orang berbuat salah, omongannya kotor, kita tidak bisa negur, wajar, karena mungkin sebagian kita mentalitasnya berbeda-beda. Tapi kalau di rumah kita nggak ada lagi urusan mental, karena itu tanggung jawab.
namanya istri salah, namanya anak keliru, ya kitalah sebagai orang tua yang bertanggung jawab untuk meluruskan. Masa kita mau manggil Ustadz, Ustadz tolong neng omahku delok nek bojoku ngomong, kan nggak bisa. Ustadz tolong dilihat anak saya. Ya Ustadz yang ngomong, aku yang dua anak kok, kan gitu. Jadi nggak bisa, urusan itu tetap kita sendiri. Kita punya tanggung jawab sendiri untuk kemudian apa? Menjadi hamba-hamba yang bertanggung jawab atas apa yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan atas diri kita. Syekh Abdul Razak menyebutkan dalam kitabnya Raqais fi Tarbiyatil Abna, ya, di mana kemudian orang tua itu sebelum nanti ya ditanya tentang anak, ya, anak itu sebelum ditanya ya tentang orang tuanya, maka orang tua terlebih dahulu akan ditanya tentang anaknya. Kadang-kadang kan ada bapak-bapak begini, contoh ibu-ibu misalnya, anakku kuwi ngeweng Ustaz, wangel dikandani. Jadi seakan-akan sing salah ki cuman anak itu. Diceritake eleke anakku kuwi ngene, mungkin pengaruh tanggoku. Sing disalahke ki ora ono awake dhewe. Sing salahke tanggane, kanca sekolahe, pondoke, sampai pondoke disalahke. Pondoke ora bener Ustaz. Padahal mbiyen waktu mendaftar, Ustaz alhamdulillah anakku keterima ning pondok kono. Barong tahun ning kono anake ana masalah, Ustaz ora bener kok ning kono. Ora punya perhatian, tidak punya kelembutan gitu. Ini keliru, Pak. Karena Syekh Abdul Razak dalam kitab Raqais fi Tarbiyatil Abna itu menyebutkan bahwa sebelum nanti anak kita ditanya tentang bagaimana baktimu kepada orang tua terlebih dahulu akan ditanya bagaimana cara mendidikmu kepada mereka. Lihat. Makanya manajemen konflik yang seringkali kita sampaikan, yang terbaik adalah kita sadar kita nih wis bener apa urung. Ojo-ojo kenapa wong kurang ajar karo dhewe, tidak menghormati dan tidak menghargai kita karena kita memang tidak pantas untuk dihargai. Paham maksud saya? Jadi ini penting, teman-teman. Ono masalah, wah aku ora cocok, ora menghargai. Sik. Mereka yang tidak menghargai atau kita yang memang tidak layak untuk dihargai. Beda kalau Nabi SAW ketika beliau itu kemudian dicemooh, dilempari batu, ditimpa kotoran, itu memang jelas Allah menceritakan bahwasanya memang yang kurang ajar itu memang musuh-musuhnya. Lah orang sing apik kaya Nabi kok iso diginokke iki lho. Tapi kan kalau kita misalnya, aku dakwah dicueki, aku ngene ngandani ora dirungokke, lah kowe sapa? Kuwi mung cuman ora dirungokke, urung ditampol nganggo kotoran. Makanya kita harus sering introspeksi diri, ngerti awake dhewe, kapasitas kita itu siapa. Kalau istri kemudian susah diatur, apa kita yang belum baik? Apa kita belum yang mencontohkan? Apa kita yang mungkin retorikanya terlalu kasar? Atau mungkin kita terlalu bengis? Atau mungkin kita ini kurang lembut? Atau mungkin kita itu kurang mendoakan mereka? Dan seterusnya. Sehingga kalau orang itu sadar diri, kalau kita itu kemudian introspeksi diri, akan banyak kebaikan yang kita akan peroleh. Hubungan dengan orang itu akan semakin baik. Makanya seringkali saya bilang, kita sebagai seorang guru pun kadang-kadang ngomongi muridnya, aku malas ngajar ning kono, ngajar do turu tok muridnya. Ya coba introspeksi. Biasanya sak ngantuk-ngantuk kita, kalau kemudian ceramahnya enak, ya engko dirungokke kan gitu. Kalaupun misalkan wis ceramah enak kok enggak dirungokke, ya mungkin karena bocah lelah, muridnya lelah. Jadi inilah pentingnya kemudian kita selalu sadar diri, selalu kemudian introspeksi diri, melihat kapasitas diri kita. Untuk kemudian apa? Untuk kemudian melihat ya masalah-masalah itu lebih objektif. Beda ketika kita sudah maksimal, kita sudah memaksimalkan diri kita, kemudian ada anak murid kita mungkin masalah, ya seringkali kalau saya ngisi di beberapa pondok yang minta kaitannya dengan perihal keasramanan, ya karena dulu saya punya pengalaman 5 tahun ngurus asrama, ya beberapa pondok itu kebanyakan masalahnya adalah yang ngurusin santri di level luar KBM, luar belajar mengajar di kelas, itu kan dari mulai ba'da zuhur sampai nanti subuh itu kan urusannya kesantrian tuh. Dari mulai mereka olahraga, mereka makan malam, mereka belajar malam, hafalan malam,
kemudian tidur, bangun tidur, sholat malam, itu kan urusan kesantrian. Kebetulan dulu saya punya pengalaman itu 5 tahun, dan alhamdulillah ilmu itu ternyata kepake hari ini. Pengalaman itu terpakai hari ini. Beberapa pondok ngundang saya untuk kemudian melihat situasi dan kondisi masalah-masalah yang ada di pesantren. Dan kebanyakan masalahnya adalah sebenarnya bukan di santri. Santri itu di mana-mana sama. Podo-podo rak ngertine, podo-podo masa pubernya, sama-sama mereka itu energinya turah-turah, sehingga pelanggaran-pelanggaran itu banyak. Nah, masalahnya di mana? Masalahnya ada di antara orang-orang yang jagani mereka, para santri, yang memang ada yang berkapasitas, ada juga yang belum punya kapasitas. Ada yang punya pengalaman, ada juga yang tidak punya pengalaman. Ada yang dewasa, ada juga yang masih kanak-kanak. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang fresh graduate yang dipakai seringkali. Baru lulus, pengalamannya belum ada, jiwanya masih, santrinya juga masih tumbuh, sehingga kita dapati banyak ustadz-ustadz yang ngurus santri di asrama, tapi masih sama santri itu kayak koncone. Bukan ngayomi sebagai teman, yang dimaksud adalah sahabat, tapi apa? Kayak koncone dewe, ndelok game bareng, nonton bola bareng, iya masalah. Nah, oleh karena itu, inilah kemudian kembali kalau dalam rumah tangga kita pun sama. Jadi kalau kita ingin merubah istri, anak, ya, pola hidup dalam kehidupan kita, memang harus dimulai dari kita para suami, dari kita para orang tua. Makanya Nabi SAW orang yang ketika kemudian beliau itu membawa risalah kenabian, yang paling pertama kemudian menyambut risalah kenabian pasti orang di rumahnya. Seperti siapa? Khadijah binti Khuwailid dan Ali bin Abi Thalib, yang hidup serumah dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, subhanallah. Makanya Rasulullah SAW kenapa tadi seperti memperlakukan Ali bin Abi Thalib seperti anaknya sendiri, karena memang Ali bin Abi Thalib dari kecil itu tumbuh dewasa bersama Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fiddin, azanillahu wa iyyakum jami'an. Ali bin Abi Thalib ada sejarah yang tidak bisa kita lewatkan dari sejarah beliau, dan ini menarik sekali untuk kita baca, di mana Ali bin Abi Thalib ini orang yang sudah jelas-jelas, ya, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadis sahih disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan perawi yang lainnya, Rasulullah SAW, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaumal Khaybar. Beliau pernah berkata di hari peperangan perang Khaybar, ya. Beliau mengatakan, la utiyanna rayata rajulan yuhibbullahu wa rasulahu wa yuhibbullahu wa rasuluhu. Sungguh, kata Nabi SAW, besok benar-benar aku akan berikan kepemimpinan, panji kepemimpinan, maksudnya adalah yang akan memimpin perang ini adalah seseorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah serta Rasulnya pun mencintai dirinya. Wa yaftahullahu ala yadayhi, dan Allah nanti akan memberikan kemenangan atas dirinya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu menyebutkan, fama ahbabtu al-imarata qabla yauma idzin. Sungguh aku tidak pernah sebelumnya berharap untuk mendapatkan kepemimpinan, diamanahi sebagai ketua, diamanahi sebagai pemimpin, kecuali dzakal maudhi, kecuali adalah masalah itu. Kenapa? Apakah karena kemudian menang, dijanjikan menang? Bukan. Yang dibahas oleh para ulama adalah karena orang ini benar-benar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, fada'a aliyan fadafa'aha ilaihi wa dzakara al-hadits ma taqaddama fi ghazwatil Khaybar bituruqihi. Ini hadisnya tidak lengkap. Al-Imam Az-Zahabi menyebutkan hadis ini telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya tentang ghazwah atau perang Khaybar, ya, dengan sanad-sanad yang ada. Tapi saya ingin tambahkan, intinya adalah ketika esok harinya memang Rasulullah SAW memanggil Ali bin Abi Thalib. Di mana Ali bin Abi Thalib? Ternyata Ali bin Abi Thalib tidak ada. Kemudian para sahabat mencari tahu, ternyata inna aliyan, ya,
sungguhnya Ali bin Abi Thalib itu sedang sakit, ya. Ali bin Abi Thalib sedang sakit. Kemudian fada'a lahu, kemudian Ali bin Abi Thalib dipanggil, kemudian fabasaqa ala ainai. Kemudian Rasulullah SAW memberikan ludahnya ke matanya Ali bin Abi Thalib, fabari, kemudian sembuh seketika. Ini diantara mukjizat dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan menggambarkan betapa kemudian Ali bin Abi Thalib sangatlah, ya, seorang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun perlu diketahui jamaah, ya, hadis itu bukan berarti semerta-merta Rasulullah hanya memberikan kepercayaan untuk memimpin peperangan-peperangan yang ada hanya pada Ali bin Abi Thalib, karena itu dalam satu situasi, ya, situasi perang Khaybar. Dalam situasi yang lain terkadang malah Ali bin Abi Thalib itu tidak diberikan wilayah itu, ya, seperti misalkan contoh dalam hadis yang lainnya di mana Rasulullah SAW pernah disebutkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ya, di mana Rasulullah SAW ini pernah bersabda yaqul wa khallafa aliyan fi ba'di maghazihi. Rasulullah SAW terkadang memberikan perintah untuk menjadi pemimpin Ali bin Abi Thalib dalam satu peperangannya, ya. Faqala ya Rasulullah, ya, Ali bin Abi Thalib ini pernah berkata kepada Rasulullah SAW, bertanya, ya Rasulullah, atukhallifuni ma'an nisya'i wasibyan, apakah engkau wahai Nabi menjadikan aku pemimpin untuk mereka para perempuan dan anak-anak? Maksudnya Rasulullah SAW ketika perang tahun 9 Hijriah itu perang Tabuk, ya. Ali bin Abi Thalib, karena ini durasinya panjang sekali sampai 2 bulan jemaah perjalanannya, pulang pergi itu sampai 2 bulan, karena perjalanannya 600 mil dari kota Madinah menuju ke Tabuk itu 600 mil. Jadi kalau jalan kaki dikombinasi dengan ada yang pakai unta, ada yang pakai kuda, itu kan lama sekali. Ada yang harus ngenteni sing pelakune mungkin kecapean, harus gantian dan seterusnya, ini sangat lama sekali. Sehingga Rasulullah SAW tahu durasinya ini sangat panjang, sehingga tidak mungkin membiarkan istri-istri Nabi dan anak-anak Nabi serta tentu istri dan anak-anaknya para sahabat tidak ada yang memimpin. Sehingga Rasulullah SAW memberikan kepemimpinan kepada Ali bin Abi Thalib justru bukan di peperangan, tapi malah di kota Madinah, dibiarkan untuk di sana. Sehingga Ali bin Abi Thalib bertanya, atukhallifuni ma'an nisa'i wasibyan ya Rasulullah, ya, apakah engkau tega, maksudnya gitu, kok engkau tega menjadikan aku pemimpinnya perempuan dan anak-anak? Dan ini membuat Ali bin Abi Thalib itu resah, karena beliau ini panglima perang, ya, harusnya kan ya maunya kan beliau yang paling depan ngurusi perang. Tapi Nabi SAW kemudian bersabda, ya, beliau mengatakan dalam hadis ini, amma tardha an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di, akhrajahu Tirmidzi, dan hadis ini hasanun gharib. Rasulullah SAW menyebutkan di sini, ya, apakah engkau wahai Ali bin Abi Thalib tidak senantiasa ridho untuk engkau ini menjadi, ya, satu manusia yang memiliki kedudukan seperti kedudukannya Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Engkau bagiku kedudukannya seperti posisinya Nabi Harun di sisi Nabi Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, kecuali memang hanya saja tidak ada nabi setelah aku. Maknanya adalah apa? Maknanya adalah dulu ketika Nabi Musa itu pergi untuk kemudian diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bukit Tur Sinai, ya, kita tahu bahwasanya kepemimpinan dan amanah yang kemudian diembankan kepada Nabi Harun atas umatnya Nabi Musa ini menerangkan bahwasanya memang tidak ada orang yang lebih afdol kala itu, ya, melebihi Nabi Harun daripada orang lain. Maksudnya Nabi Musa ini orang yang paling afdol tentunya, tapi tentu amanah ini diberikan kepada adiknya karena seorang Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini untuk menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini memiliki keutamaan, memiliki keagungan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian mengemban amanah menjaga keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Nah, ini ikhwani fiddin azinallahu iyyakum jami'an ternyata disalahgunakan oleh sebagian kelompok atau bahkan agama Syiah. Ya. Yang kemudian akhirnya dalilnya loh, itu kan berarti menunjukkan hadis itu menunjukkan bahwasanya Ali bin Abi Thalib ini layak untuk menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Makanya ini yang kemudian dibahas oleh para ulama, di mana di dalam kemudian kita memahami sirah, memahami dalil-dalil yang kaitannya dengan urusan akidah, itu butuh yang namanya pemahaman dari mereka para sahabat. Tidak bisa kita perkataan-perkataan atau sabda-sabda Nabi SAW itu bloko suto mau kemudian terapkan dengan pemahaman kita, tidak bisa. Ya, tidak bisa, karena dalam kesempatan-kesempatan yang lain terkadang Rasulullah mengamanahkan kepada Abdurrahman bin Auf, terkadang Rasulullah mengamanahkan kepada Umar bin Khattab, terkadang Rasulullah SAW mengamanahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq, bahkan terutama dalam masalah sholat tidak bisa kemudian kita pungkiri Rasulullah tidak pernah memberikan ya soal wilayah memimpin sholat kecuali kepada Abu Bakar. Ini menerangkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang paling utama, yang paling afdol di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an. Ya, mungkin ini yang bisa kami sampaikan, dan saya sebagai penutup ada satu hadis yang Rasulullah SAW sampaikan, di mana disebutkan dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah bersabda, man sabba aliyan faqad sabani. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW begitu cinta kepada Ali bin Abi Thalib, dan ini sekaligus menerangkan bahwasanya Nabi SAW mengetahui apa yang akan terjadi setelah meninggalnya Nabi Muhammad SAW, di mana di masa nanti Ali bin Abi Thalib memimpin, itu ada orang-orang Khawarij yang menganggap Ali bin Abi Thalib itu sebagai orang yang tidak lagi agamanya Islam, keluar dari Islam, sehingga mereka mencela Ali bin Abi Thalib dengan menuduh tidak berhukum dengan hukum Allah, menuduh di mana Ali bin Abi Thalib tidak lagi menjalankan sunnah Nabi dan seterusnya, sehingga kemudian sabda Nabi SAW, barang siapa yang mencela Ali maka hakikatnya dia telah mencelaku. Itu benar secara makna, dan riwayat dari Imam Ahmad dalam musnadnya pun ini menunjukkan betapa kemudian Rasulullah itu seakan-akan memang telah memberitahukan apa yang akan terjadi nanti setelah meninggalnya Rasulullah Muhammad SAW. Jadi kalau orang-orang Syiah itu berlebihan dalam mencintai siapa? Ali bin Abi Thalib, sebaliknya kalau orang-orang Khawarij itu malah apa? Membenci, malah mengkafirkan. Ya, ini sejarah yang harus kita tahu. Sebenarnya pembahasan tentang Ali bin Abi Thalib sangat banyak sekali. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, karena saya juga tadi bukan hanya membahas soal sirah, soal tarikh Islam, tetapi juga ada hal-hal yang kaitannya dengan pendidikan, ada hal-hal yang kaitannya dengan dakwah, ada hal-hal yang kaitannya dengan tazkiyatun nufus, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya sebutkan lagi satu yang mungkin antum harus tahu, bahwa Ali bin Abi Thalib itu bukan anaknya hanya Hasan dan Husain. Ada juga anaknya bin Abi Thalib yang bernama Zainab, ya. Ada juga anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Abul Muhsin, ya. Ada juga, maksudnya Al Muhsin, bukan Abul Muhsin, Al Muhsin. Ada juga anaknya Ali bin Abi Thalib yang bernama Ummu Kulthum. Jadi anaknya Ali bin Abi Thalib banyak, ya. Nah, ini yang harus diketahui oleh kita. Tafadhol, ada yang bertanya? Ngantuk ya? Memang kajian jam segini ngantuk, apalagi kalau ditambah AC yang dingin, wah sudah. Tapi ini enaknya minum es teh ini. Ya. Ada pertanyaan? Padahal kok. Nggih. Iya, Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, itu ceritanya panjang, ya. Itu ceritanya panjang sekali, yaitu sebabnya adalah miskomunikasi yang pertama. Saya sebutkan satu contohnya adalah ketika terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kita tahu fitnah itu sudah masuk ke jantung pertahanan di kota Madinah. Orang-orang Khawarij pada saat itu
yang kemudian menuduh Utsman bin Affan telah melakukan korupsi, nepotisme, menuduh ya. Karena Utsman bin Affan tidak pernah melakukan itu, tapi dituduh Utsman bin Affan melakukan itu. Jadi salah satu bentuk sikap pemberontakan yang ditonjolkan oleh mereka Khawarij adalah ya tadi, sudah mulai kemudian menjadi orang-orang mengkritisi dengan radikal ya pemimpin-pemimpin sah kaum muslimin. Ya, mereka merongrong ya, dikompor-kompori oleh orang yang Yahudi dan orang-orang Majusi ya, untuk kemudian membenci Utsman bin Affan. Dan mereka punya penyakit, orang-orang Khawarij ini. Penyakitnya apa? Itu tadi ya, di mana mereka itu mendasari agamanya bukan dengan ilmu, tetapi dengan apa? Dengan semangat atifiyah, semangat ibadah yang luar biasa. Dengerin satu dalil tidak dipahami dengan benar, dikembangkan, dijadikan emosi. Ya, wah. Contohnya misalkan seperti Utsman bin Affan tidak mengqashar sholat ketika di Mina ketika haji, itu dipermasalahkan. Karena dulu Nabi mengqashar, kenapa kok Utsman bin Affan tidak mengqashar? Hanya persoalan ibadah. Makanya kan kita hari ini banyak kemudian di antara kita gontok-gontokan cuman sekedar soal kunut dan tidak kunut. Gontok-gontokan soal kemudian zikir bismillah jahar dan tidak jahar, ini keliru, harus dipelajari. Kalau kita kemudian nanti sudah benar-benar mempelajari, oh Nabi itu tidak jahar misalkan, ya sudah kita yakini lah. Adapun perbedaan ya monggo, itu hanya masalah fikih. Tapi kalau hubungannya dengan akidah, silahkan Anda bisa kemudian bicara, bisa kemudian berargumentasi, bisa menasihati dan seterusnya, itu tafadhol. Tapi kembali ke persoalan tadi, kebanyakan di antara mereka orang-orang Khawarij itu ilmunya cetek, ilmunya sedikit, tapi dikembangkan, dijadikan isu, dijadikan masalah, kemudian akhirnya bermuara sampai pada kemudian jihad yang mereka anggap membunuh orang-orang yang tidak melakukan hukum dengan hukum Allah. Itu merupakan sebuah sebuah keutamaan, dan itu adalah jihad di jalan Allah. Karena mereka berdalilkan apa? Faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka hakikatnya mereka ini orang-orang kafir. Lah, kalau orang kafir berarti diperangi. Loh. Akhirnya apa? Melihat ada kekeliruan yang menurut mereka keliru. Oh, ini tidak berhukum dengan hukum Allah nih Utsman. Akhirnya diperangi. Sehingga sampai pada titik di mana mereka ketika membunuh Utsman bin Affan itu, mereka itu bertakbir jemaah. Sampai kemudian seperti itu. Ya, kalau yang membunuh Umar bin Khattab ini beda. Umar bin Khattab dibunuh oleh orang Abu Lu'lu'ah al-Majusi, yang memang dia punya dendam pribadi. Ya, tapi Utsman bin Affan ini dikepung oleh sebagian kelompok yang mengaku Islam, yang mengatasnamakan Islam. Ya, jadi Utsman bin Affan ditusuk ketika beliau sedang baca Al-Qur'an. Itu dengan kemudian dalil di mana mereka itu jihad di jalan Allah. Berusaha untuk mengkudeta, luar biasa. Nah, kematian Utsman bin Affan inilah yang kita tahu menjadi pemicu terjadinya pertanyaan jenengan tadi. Kenapa kok Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan itu menjadi miskomunikasi, kemudian akhirnya berujung pada dua kelompok Islam yang kemudian nanti bertikai. Tidak lain tidak bukan karena saya sebutkan salah satu alasan yang paling mendasar. Di saat kemudian kepemimpinan itu tumbang, meninggalnya Utsman bin Affan, Nabi SAW mengajarkan untuk tidak membiarkan kepemimpinan itu kosong. Sehingga sahabat-sahabat kibar yang mereka punya ilmu yang luar biasa, seperti di sana ada Abdullah bin Mas'ud yang Nabi SAW langsung mendoakan beliau. Di sana ada beberapa sahabat kibar, Ali bin Abi Thalib berkumpul untuk kemudian membicarakan siapa yang akan menggantikan siapa? Utsman bin Affan. Karena untuk mengeksekusi siapa pelakunya, menghukum seseorang itu harus di atas kepemimpinan, bukan sak penake dhewe. Karena nih, mohon maaf nih, ini sampai nih misalnya ada es teh, ada apa gitu kan, sing es teh dulu apa jeruk dulu nih misalnya, kan 2000 es teh kan gitu. Tapi nek pemimpin ngomong yang dikeluarkan es teh dulu, kan selesai. Ya benar. Tapi kalau kemudian kita itu semua kepala mau berpendapat, maka bisa ribut itu kota Madinah.
Sehingga jelas para sahabat kibar berkumpul untuk menjadikan pemimpin pengganti dari Utsman bin Affan. Terpilihlah dari perkumpulan mereka para sahabat, dari musyawarah mereka, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Nah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu memerintahkan untuk membersihkan terlebih dahulu orang-orang tadi, orang-orang munafik di sekitar kota Madinah. Maksudnya diurusi dulu hal-hal yang menurut Ali bin Abi Thalib prinsip, tidak perlu nyari siapa pelakunya, yang penting diberesin dulu nih urusan fitnah di kota Madinah ini. Nah, Muawiyah bin Abi Sufyan ini masih saudaranya Utsman bin Affan yang waktu itu ditunjuk oleh Utsman bin Affan menjadi gubernur di Syam, yang sudah juga memiliki kekuatan besar di sana karena futuhat waktu itu sudah masuk ke arah Eropa. Jadi daerah Syam itu hampir dikuasai oleh kaum muslimin. Sehingga apa? Kemudian berbeda pendapat. Kalau saya udah nggak usah ngurusin siapa penggantinya, ya kan? Tapi cari saja siapa pelakunya. Nah, pertanyaannya gimana caranya mencari pelaku sedangkan tidak ada yang mengkoordinir, tidak ada yang memimpin? Bisa nggak? Tanya ke Pak Polisi. Nggak bisa. Anggota suruh nyari sendiri, nggak ada perintah apa, nggak jelas. Wes aku ono sing Pak nyoto, ono sing Pak sarapan dulu, ada yang wes sing kebelet segala macam. Tapi kalau sudah semua kumpul di titik kumpul, wes kumpul kabeh. Itulah fungsi daripada pemimpin. Sholat jenengan nggak pakai imam, pokoknya sholat duhur kok jono imame. Piye carane? Nggak bisa. Harus ada pemimpin yang kemudian mengomando kita kapan kita takbir, kapan kita rukuk, kapan kita sujud. Nah, itulah yang kemudian mendasari kenapa Ali bin Abi Thalib dijadikan pemimpin oleh mereka para sahabat. Namun ada miskomunikasi. Dulu nggak ada WhatsApp, Pak. Dulu nggak ada telepon. Ya, komunikasinya lama, kemudian terjadi fitnah. Ada qati utorik, ada yang memfitnah begini adanya. Akhirnya kemudian terjadi sebuah perbedaan pendapat di kalangan para sahabat sehingga pernah sampai ada pertikaian. Tetapi ingat, itu semuanya sudah disampaikan oleh Nabi SAW sebelum Nabi SAW meninggal dunia, bahwa nanti akan ada dari umatku pertikaian yang terjadi yang nanti akan dilerai oleh salah seorang anak dari Ali bin Abi Thalib yang bernama siapa? Hasan atau Husain? Hasan. Ya. Nah, itu yang kemudian antum harus tahu. Ini sejarah. Oleh karena itu nanti kalau mau belajar ini memang harus banyak-banyak berdoa. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Itu dulu waktu saya belajar di pesantren. Bab tentang perang Siffin dan perang Jamal, ayat itu selalu dibaca untuk mengingatkan kita belajar biar tidak keluar dari kelas itu benci sama satu di antara sahabat. Nah, kalau antum misalkan nih tak terangkan kayak sesingkat itu saja, mungkin kita langsung mikir, wah Muawiyah berarti bener ya. Kan gitu. Itu baru cerita sedikit loh, apalagi nanti sampai berkelahinya, sampai bagaimana perang pedang dihumuskan, ya, sampai kemudian bagaimana ya Aisyah radhiyallahu taala anha berada di unta, ya kan, nanti insya Allah dikenal sebagai perang Jamal dan seterusnya. Itu antum nanti akan berpihak, itu hati kita langsung kayak nonton film gitu. Wah, ketok sing antagonis sing iki kan gitu. Padahal ya semuanya ini kaum muslimin. Oleh Allah Subhanahu wa taala diajarkan untuk kita berdoa, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka raufur rahim. Tidak boleh kita benci kepada seorang mukmin yang telah mendahului kita. Ya. Makanya penting sekali belajar sirah ini juga harus dihiasi dengan belajar akidah, belajar tazkiyatun nufus, belajar untuk meluruskan niat, ya, dan seterusnya. Karena memang dalam masalah-masalah begini banyak yang terjatuh. Ya, orang baru belajar satu bab tentang masalah perang Jamal, keluar sudah langsung kafir-kafirkan orang. Ya, ini bahaya. Makanya penting sekali kita belajar ilmu agama dengan benar. Wallahu taala a'lam bishawab. Nanti insyaallah alasannya banyak, ada beberapa, tapi harus dipelajari dengan waktu yang tidak cukup, enggak bisa secara singkat. Wallahu a'lam bishawab. Begitu? Enggak ada lagi pertanyaan insyaallah ya. Sudah waktunya mau sholat duhur, imamnya kayak wis teko. Ya.
Imam teko ning pojokan. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.